3.000. Beli tiket pulang kampung 3.000. Liu Chengyu, kamu tahu nggak, 3.000 ini setara gaji orang setengah bulan lebih. Yao Yao, kamu janji pulang kampung tahun baru, sekarang tiket sudah habis. Cuma tiket kelas 1 kereta cepat tersedia. Sudah 5 tahun nggak pulang menemui orang tua. Kamu pikir kamu layak habisin 3.000 ini? Udah, nggak apa-apa, cepat pergi kerja. Sampai menunda pekerjaan, lihat aja nanti, aku bakal Yao Yao, kita udah nikah 7 tahun. Aku sudah jadi manajer umum di Jingsheng selama 7 tahun. Aku selalu kerja keras dengan penuh dedikasi. Liu Chengyu, kamu nyombong sama aku? Kamu cuma anak kampung miskin. Tanpa aku, tidak ada keluarga Meng. Kamu pikir apa yang membuatmu layak jadi manajer umum grup Jingsheng? Sekarang kamu tidak punya urus, cepat keluar dari ruangan ini. Tiket pesawat 3 juta rupiah, jangan harap kamu bisa memilikinya. Meng Yao, aku tak pernah ambil gaji dari Jingsheng. Untuk gunakan uang, harus minta persetujuanmu. Demi kamu dan anak kita, semua itu aku tak pedulikan. Saat kamu habiskan jutaan rupiah untuk mobil balap Jiang, teman masa kecilmu, aku tidak pernah mengeluh. Saya sekarang cuma mau 3.000 buat beli tiket, itu pun kamu gak izinin. Diamlah. Saya beliin mobil untuk Jiang Jishao demi kerjasama. Kenapa ngomong sinis? Dan lagi, desamu itu yang terpencil. Kalau kamu nggak balik, itu bisa, nggak ada waktu omong panjang. Yao Yao, bangun. Pulang ke rumah, renungi. Apa masalah dirimu? Seseorang kesini. Tanpa izinku. Jangan biarkan dia keluar. Jangan biarkan dia berhubungan. Baik, Nona besar. Silakan. Kalau begitu, aku akan cari cara sendiri. Hei. Ponselmu aku sita, pikirkan baik-baik. Baru aku kembalikan nanti. Meng Yao. Kamu gak bisa perlakukan aku seperti ini. Lepas. Telepon Xiao Yu masih nggak diangkat. Gimana kalau kita istirahat sebentar di rest area depan? Kamu kayak begini gampang celaka loh. Apaan sih yang bisa terjadi? Xiao Yu telepon hari lalu. Katanya bakal pulang. Bagus banget. Telepon nggak diangkat, pesan nggak dibalas berhari-hari. Besok udah malam tahun baru. Kelihatannya kamu lebih khawatir daripada aku. Adieu. Tapi kalau khawatir, jangan nyetir sambil ngantuk dong. Depan ada tempat istirahat. Kita istirahat, besok pagi lanjut. Aku telepon menantu dulu. Oke, terserah kamu. Halo, Yaya? Saya tidak bisa menghubungi Xiao Yu. Dia, tengah malam, ganggu banget. Terus nelpon, anggap dia hilang akal. Apa maksudmu, Yao Yao? Ada apa? Gangguan jiwa. Halo. Dr. Chen. Pasien dalam kondisi. Lakukan tindakan darurat. Teleponnya tidak bisa. Pasien punya satu anak kan? Di kota awan, tidak bisa dihubungi. Teruskan telepon. Oke. Kenapa hari ini aku gelisah terus? Apa ada sesuatu yang akan terjadi? Ada apa ini? Ceroboh banget sih. Hal kecil nggak bisa selesai. Apa gunanya kamu? Benar-benar kayak orang deh. Memalukan banget. Ayah, ibu, saya. Cepat kerja sana. Kalau berani merusak lagi, saya patahin kakimu. Benar-benar nggak berguna. Anakku nggak salah. 1 sen pun nggak bakal kasih ke kamu. Pergi jauh-jauh dari sini, lihat kamu aja bikin muak. Liu Chengyu. Ekspresi apa itu? Kenapa kamu masih berani marah? Marah, Meng Xiang. Sekarang kamu bahkan gak mau panggil aku ipar ya? Ipar? Kamu? Semua diam. Huan, jangan buang sampah sembarangan. Aku buang ayah. Mau gimana kamu ngatur aku? Apa kamu? Kenapa kamu masih berani ngajarin cucu saya?
Bu, anak saya salah, sebagai ayahnya saya ajarin, bukannya itu wajar? Dasar nggak berguna, nggak pantas ayah dari cucu saya. Ayah dari cucu saya, harusnya kayak Jiang itu. Puers keluarga kaya. Nenek, Om Jiang bilang mau beliin saya coklat impor. Dia bakal datang nggak? Baiklah. Asalkan ke Saka. Telepon dia sekarang, biar datang makan malam tahun baru. Yes, bagus sekali. Huan masih kecil. Mudah terpengaruh. Tunggu sampai dia lebih besar baru ajarkan. Tuan, Nyonya, makanan siap. Terima kasih atas kerja kerasmu, Shawang. Kamu boleh pulang sekarang. Tapi makan malam tahun baru malam ini. Tidak perlu. Ini kan tahun baru. Sebelum pulang kumpul sama keluarga. Soal makan malam tahun baru. Ada yang bikin kok. Baiklah, terima kasih, Nyonya. Yao. Coba bilang ke Jiang, suruh dia malam ini datang ke rumah kita untuk makan malam tahun baru. Lihat belajar vegetia. Begini, ayah. Lalu begini, jam segini. Orang tua pasti sudah siapin makan malam tahun baru. Tahun ini lagi-lagi nggak bisa kumpul sama mereka. Henti jantung, cepat CPR. Sebelum pingsan, pasien menyebut anaknya. Cepat hubungi, semoga anaknya datang untuk memicu keinginan hidup. Tingkatkan peluang selamat cepat. Oke, aku akan hubungi keluarga pasien. Menyebalkan. Ada apa ini? Aku ingat sudah matikan ponselku. Apa sih yang dilakukan Liu Chengyu? Banyak banget telepon, bikin pusing. Dia nggak bisa dapat uang dari kamu, Yang. Sengaja pura-pura sakit supaya kamu kasih uang? Mungkin aja. Sudahlah, jangan ngomongin dia lagi. Ibu telepon aku. Dia bilang dia kangen sama kamu. Malam ini aku undang ke rumahku untuk makan malam. Kamu punya waktu? Ada, asal kamu undang, aku selalu punya waktu. Ngomong-ngomong soal Huan, aku juga kangen sama dia. Yao. Dulu kalau bukan gara-gara orang tuaku maksa aku kuliah di luar negeri, kita mungkin nggak akan pisah. Belum lama ini, Tante Chen masih pegang tangan. Dia bilang, aku jadi papa Huan bagus. Yang nggak bisa nyalahin kamu terus. Dulu perusahaan ngalamin krisis, hampir bangkrut. Kalau bukan Liu Chengyu punya kemampuan dan bisa membantu mempertahankan aku tidak akan membiarkan dia masuk keluarga kita. Baiklah, malam ini diputuskan, kamu ke rumahku untuk makan malam. Ajak paman dan tante juga. Aku akan telepon ayah dan ibu, bilang ini. Bu, gimana kondisi Ayang di sana? Rantai keuangan keluarga kita putus, ayahmu sudah berusaha menutupinya, tapi tidak bertahan lama. Si bodoh Meng Yao itu sudah tunduk padaku. Baiklah. Usir menantu dari rumah, dapatkan Meng Yao dan dana keluarga Meng. Perusahaan kita bisa selamat. Tenang saja, Bu. Oh iya, beritahu ayah, malam ini kita pergi makan malam tahun baru di rumah keluarga Meng. Makanannya sudah siap, ayo makan. Liu Chengyu, pasang muka masam itu buat siapa sih? Yao, aku sudah 5 tahun gak pulang. Tahun ini pulang, kamu sudah setuju. Kasih ponselnya, aku mau telepon orang tua dulu. Udah deh, cukup. Tahun baru, jangan buat suasana nggak enak. Aku kasih izin kamu telepon orang tua kamu. Puas kan? Ponsel rusak dong, bunyi terus-terusan, bikin pusing. Kenapa rumah sakit telepon? Banyak banget telepon. Liu Chengyu, kamu melamun apa sih?
Lihat, udah jam berapa? Belum selesaiin masakannya? Bu, makanannya selesai, saya mau. Kamu masih mau ngomong apa lagi? Tamu udah mau sampai. Kamu sengaja mau bikin malu keluarga kita, ya? Beneran kamu nggak berguna? Sayang, kita jangan anggap pecundang sebagai ayahmu, oke? MA, ngajarin Huan-Huan gini nggak bagus. Kenapa? Kamu ada masalah? Bener-bener nggak peka sama sekali. Dia anak desa miskin, tidak ngerti sopan santun. Kalau bukan pecundang kayak kamu, Yigyao udah lama sama Jiang. Kamu ngapain ikut campur? Huan-Huan, masih ingat apa yang pernah aku ajarkan padamu? Aku nggak mau punya papa yang nggak berguna. Aku mau Om Jiang jadi papaku. Benar banget. Anak kita Huan-Huan memang paling pintar. Meng Huan. MA, Huan-Huan belum tahu benar dan salah. Bimbing dia dengan benar. Kenapa mengajarinya ngomong seperti itu? Wah, ini marah ya? Kamu kok marah? Kamu makan dan tinggal di rumah kita. Kamu nggak pernah kasih uang ke rumah. Apa hakmu biar marah-marah? Aku nggak punya hak. Tanpa aku, Jing Sheng udah lama bangkrut. Kamu bilang aku nggak punya hak? Liu Chengyu. Di hari besar seperti ini, kenapa marah-marah? Kamu bikin keluarga kacau. Yao, kamu. Halo. Apa kamu barusan bilang? Kamu sakit ya? Di hari besar begini malah jualan makam. Udah deh. Hari besar jangan bikin suasana. Malam ini ada tamu penting di rumah, segera datang. Masak makanannya enak. Setelah tahun baru, mobil di rumah akan kamu pakai. Gimana? Puas kan? Memang anjing yang bagus banget. Hahaha. Ibu, kalian pulang dulu ya. Aku libur langsung balik. Ibu, jangan nangis. Nak. Ini uang dari jual hasil panen dan ternak. Kamu bawa ya. Makan yang cukup, jangan sampai kelaparan. Kalau di luar kena masalah dan nggak ada uang, telepon ibu aja. Ibu pasti cari cara. Anak lagi kuliah. Bukan ngapa-ngapain kan. Jangan buang waktu anak. Kita pulang ya. Pulang dulu deh. Hati-hati ya. Direk ya. Ayah sama ibu kasih semua uang ke aku. Aku harus sukses nanti. Biar ayah sama ibu hidup bahagia. MA, Pak, maafkan aku. Tunggu sampai tahun baru selesai. Aku pasti pulang untuk menemui kalian. Saat ini, MA dan Pak menyiapkan makan malam tahun baru. Makanya nggak angkat telepon. Pak Chen. Putra pasien menelepon. NAK. Pasien tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan. Telepon keluarganya suruh ambil jenazahnya. Bersambung. Jiang datangnya. Ayo, silakan, Tante, ini untuk Aduh, kita keluarga sendiri. bawa hadiah segala. Gak apa-apa, udah seharusnya kok. Om Jiang akhirnya datang. Lucunya, kamu kangen aku ya? Kalau gak tahu, dikira kalian ayah anak. Tante, Huan-Huan punya ayah kok. Ayahnya itu dihitung apa sih? Tuan muda Ji jelas jauh lebih unggul. Benar, Paman Jiang, ayahku memang jauh di bawahmu. Kalau begitu, jadi ayahku saja ya? Sayang kecil, jangan asal bicara, ya. Sudah deh, gak usah dibahas. Kita makan, yuk. Duduk dong. Ayah, ibu duduk dan makan. Duduklah dekat Paman Jiang. Menurut aturan, menantu masuk tidak boleh makan di meja.
Kenapa masih berdiri di sini? Cepat sajikan makanannya. Kelihatannya, kalian tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Kamu pemuda miskin dari desa. Apa layak masak keluarga kami? Aku memang tidak layak. Selalu hargai. Istri dan anakku. Tidak pernah menganggapku sebagai suami dan ayah. Bertahan selama bertahun-tahun. Tapi hasilnya malah begini. Selama ini, aku bekerja keras untuk keluarga kalian. Aku tidak punya sedikit pun waktu untuk diriku sendiri. Tapi kalian, bahkan mengajari anakku memanggil orang sebagai ayah. Masih bilang aku ini sampah? Kalau aku sampah, Lalu dia apa? Apa maksudmu? apa maksudku? Jiang, jangan kira aku nggak tahu niatmu itu. Perusahaan Ji besar. Di bawah pengelolaanmu. Rantai dana putus, hampir bangkrut. Kalau bukan demi dana keluarga Meng, kamu bakal mendekat? Omong kosong. Omong kosong. Apa aku salah bicara? Kamu. Liu Chengyu, mau memberontak ya? Liu Chengyu, sejak kapan belajar memfitnah? Cepat minta maaf ke Ji yang sambil berlutut. Meng Yao, mulai hari ini, aku tidak akan tahan lagi. Sungguh keterlaluan, ini sudah melampaui batas. Kenapa rumah sakit terus meneleponku? Kamu masih berani angkat telepon. Akan menunjukkan padamu aturan keluarga. Memang sudah saatnya untuk diberi pelajaran. Cepat berlutut dan terima hukuman. Halo, selamat pagi. Ini Tuan Liu Chengyu. Orang tua tadi malam di Terjadi kecelakaan mobil. gagal diselamatkan dan meninggal. Apa? Segera datang ke rumah sakit Yun Cheng. Bejenggen. Desar Bejenggen. Sepertinya kalau tidak dihajar, kamu tidak akan tahu apa itu aturan. Berlutut sekarang. Berlutut sekarang. Dasar imut sekali. Dipukul dulu baru nurut. Anjing itu harus sering dipukul. Kalau enggak, bisa aja suatu hari malah gigit majikannya. Kak Jiang, iya kan? Betul. Sampah kena pukul, sampah kena pukul. Hahaha. Liu Chengyu cepat minta maaf sambil berlutut. Lihat apa? Orang tuaku sudah pergi. Pergi kemana? Pak tua, ayah. Pak tua. Kau ini sampah, berani melawan aku ya? Bejenggen kau bejenggen. Tahan dia, aku akan patahkan kakinya. Baik, ayah. Aku ikut. Harusnya pulang ke rumah. Semuanya dari sini. Liu Chengyu. Kamu kenapa sih? Iya, aku emang gila. Aku emang gila. Kamu tahu nggak? Aku nggak punya rumah lagi. Iya, aku emang gila, aku emang gila. Kamu tahu nggak? Aku nggak punya rumah lagi. Berhenti. Benar-benar keterlaluan. Ini suami yang kamu didik, belajar banyak tapi sama sekali tidak punya sopan santun. Sudahlah, jangan bicara lagi. Dia membawa kunci mobil, pasti mau dijual. Cepat kejar dia. Liu Chengyu turun sekarang. Mobil ini milik keluarga, kamu tidak berhak mengemudi. Liu Chengyu turun dari mobil dan pulang untuk berlutut di atas papan cuci 3 jam. Kalau tidak, kita bercerai. Aku dan anak. Jangan harap bisa bertemu lagi. Meng Yao, sekarang kamu tidak bisa lagi mengancamku. Semua minggir.
Liu Chengyu, belum cukup memalukan? Aku memalukan? Orang tuaku meninggal. Aku memalukan? Pergi. Pergi kenapa? Meski orang tuamu tiada? Setidaknya itu mengurangi polusi udara. Mengajari anak tak tahu hormat seperti kamu. Orang tua macam itu mestinya pergi lebih awal. Pergi lebih awal, lahir lagi lebih cepat. Hati-hati. Minggir. Liu Chengyu, turun sini. Bangun cepat. Ayang, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, cuma lecet sedikit. Lahala, kelewatan. Yao, kali ini jangan lembut hati. Iya, aku tahu, MA. Ayang terluka, aku bawa dia ke rumah sakit dulu ya. MA, tunggu dulu. Aduh, nggak muat deh. Aduh, kamu ini. Semua ini quand bua kukudan menantu saya. Baiklah, saya pergi. Saat tahun baru, saya akan bawa Yao dan Huan kembali menjenguk kalian. Halo, Bu. Tenang, sudah bicara dengan Yao. Tahun ini pasti pulang, ya. Kamu sudah 5 tahun tidak pulang. Cucu aku dan ayahmu belum pernah kami gendong. Dokter, di mana orang tua saya? Anda anak pasien Liu Chengyu? Ya, benar. Kami sudah Sehari semalam, kamu enggak datang? Hah? Orang tua kecelakaan, nggak peduli, gimana jadi anak? Semua diam aja. Maaf, kami sudah berusaha maksimal. Tolong tabah, ya. Bu. Pak. Bu. Pak. Bu. Aku harusnya pulang. Aku harus pulang, MA. MA. Semua salahku, MA. Ingat, dokter telah beri peringatan. Lukanya jangan kena air. Meski cuma lecet, tetap jangan sampai ada bekasnya. Kamu harus jaga aku nggak mau orang lain sentuh. Tenang aja, aku urus. Kenapa Liu Chengyu aneh? Aku akan menemukannya dan membuat dia berlutut minta maaf. Yao. Liu Chengyu, bukan tindakan gila. Menggunakan taktik mundur untuk maju, menarik perhatianmu. Payah. Aku juga tidak menyangka dia begitu licik. Orang dari desa kelas bawah. Banyak trik licik seperti ini yang tidak pantas. Dia pikir perusahaan Jingsheng tidak memecatnya. Dia merasa aman tak tergoyahkan. Yao, jangan sampai kamu tertipu. Apa yang dia bisa lakukan? Aku bisa melakukannya lebih baik. Kamu juga ahli di bidang chip. Tentu saja. Mentor di luar negeri itu ali chip terkenal di dunia. Chip yang ditanam di tubuh manusia seperti yang dibuat Liu Chengyu. Aku bikin sejak lama, belum dipublikasikan. Lalu kamu. Liu Chengyu, berhenti di situ. Liu Chengyu, lihat ini. Karena tangan Jiang terluka, berlutut dan minta maaf. Meng Yao, kemarin aku sudah sangat jelas mengatakan ini. Kita sudah selesai. Kembali. Kalau kamu berani pergi, aku cerai dengan... Dan juga, jangan harap bisa lihat Huan lagi. Meng Yao, aku katakan sekali lagi. Aku tidak mau kamu lagi. Huan suka memanggil orang lain ayah. Kalau begitu, anak seperti itu aku juga nggak mau.
Yao Yao. Liu Chengyu memang masih pakai trik. Benar-benar licik. Pikir bisa atur aku karena punya keahlian. Tunggu tahun baru. Tahun baru, kamu kembali ke perusahaan jadi manajer umum. Tidak lama lagi, uang keluarga Meng semua bakal jadi milikku. Tahun baru? Siapa 3 orang itu? Lihat, mobil jenazah menuju rumah Liu Kaicheng. Ayo kita lihat. Ayah, Ibu. Kami pulang. Yu, apa ini? Paman, malam tahun baru. Ayah dan ibu saya mengalami kecelakaan di jalan. Kecelakaan apa? Kok bisa begitu? Beberapa hari lalu, orang tuamu beli daging. Katanya tahun ini Imlek mau pulang kampung. Aku yang kembali. Tapi mereka tak pernah kembali. Tabahkan hatimu. Orang yang pergi tak bisa hidup kembali. Beberapa hari ini aku akan minta warga desa bantu menguruskan pemakaman orang tuamu. Terima kasih, Om. Halo, Pak Meng. PAK Meng. Chip implan yang dipesan Presiden Shen Muking dari grup Shen untuk ayahnya akan tiba dalam 3 hari. Saat itu, begitu sang ayah yang lumpuh bisa berdiri lagi. Nilai pasar perusahaan kita pasti akan melejit ke langit. Oh iya. Di mana Liu Chengyu, Direktur Liu? Saya ingin membicarakan hal ini. Silakan semua dengarkan. Sebagai Presiden Jingsheng, saya umumkan posisi Liu Chengyu sebagai General Manager dicabut. Posisinya akan digantikan oleh Direktur. APA. Pak Meng, tolong pertimbangkan dengan hati-hati. Chip implan tubuh ini dikembangkan oleh Liu yang memimpin tim. Selain dia, Chip ini tidak dijamin berfungsi. Tidak perlu bicara lagi. Liu Chengyu lulusan Universitas kelas 3, sedangkan Ji yang lulusan MIT. Teknologinya jauh lebih unggul dari Liu Chengyu, mungkin ratusan kali. PAK Meng. Keluarga Shen hanya menginginkan Pak Liu. Anda. Saya yakin Tuan Shen akan memilih Ji yang unggul secara teknologi. Tidak ada, tetapi Direktur Zheng, Presiden Grup Jingsheng adalah aku. Keputusanku tidak bisa dipertanyakan. Ayo Ahyang, aku siapkan kopi Rwanda favorit. Oh. halo, Lao Zheng, ada apa? Bos Liu, mengapa belum kembali ke kantor? Barusan Bos Meng membiarkan Jiang merebut posisi manajer utama Anda. Meng Yao. Mereka benar-benar tidak sabaran ya. Lao Zheng, kamu tidak perlu urusi masalah ini. Kerja yang bagus, aku akan segera kembali. Mazuk. Presiden, perusahaan Jingsheng siap. Chip bisa ditanam untuk presiden lama. Shen Muking, Presiden Grup Shen, ayah. Akhirnya ayah bisa berdiri lagi. Muking, kamu banyak berkorban. Liu Chengyu dari perusahaan Jingsheng ini benar-benar seorang jenius. Kalau bisa kita rekrut ke grup kita, pasti bagus sekali. Perusahaan kecil seperti Jingsheng, mana pantas bagi jenius seperti dia? Ayah, jangan terlalu banyak pikir. Liu Chengyu menantu keluarga Meng, suami Presiden Jingsheng Meng Yao. Dia mau datang, Master. Pak, istirahat dulu ya. Saya langsung hubungi, biar cepat tanam chip buat Bapak. PAK Liu. Akhirnya Anda kembali. Pak Zheng. Pas Anda nggak ada. Ji yang udah nyelonong pakai kantor Anda. Kayak rumah sendiri. Anda. Xiao Zheng. Kali ini aku kembali untuk mengundurkan diri. Pak Liu, Anda mau mengundurkan diri? Pak Liu, perusahaan ini tidak bisa tanpa Anda. Si Ji yang itu, katanya lulusan top dari Amerika, ahli chip, tapi ternyata nggak tahu apa-apa. Malah asal kasih perintah saja. Kalau begini terus, Jingsheng bisa hancur. Sekarang Jingsheng bagaimana keadaannya? Sudah tidak ada hubungannya dengan saya. Liu Chengyu. Jadi kamu masih ingat pulang? Perusahaan
Perusahaan mulai kerja tanggal 8, sekarang lewat tanggal 5. Bisakah kamu punya tanggung jawab? Aku nggak punya tanggung jawab. Selama bertahun-tahun aku gimana ke perusahaan, kamu nggak tahu? Wah, pulang-pulang malah minta penghargaannya. Dulu bilang keras banget. Sampai istri dan anak nggak mau peduli. Sekarang balik, maksudnya APA? Yao, benarkan yang aku bilang? Dia ini cuma pura-pura mundur supaya kamu mengalah. Sekarang kamu nggak pedulin dia, malah balik lagi dengan muka malu. Liu Chengyu, umur 30-an, tapi kekanak-kanakan. Dengerin aku. Trik mundur untuk maju nggak berhasil sama aku. Bisa belajar dari Jiang, fokus aja sama kerjaan. Kita bareng bertahun-tahun. Itu cara kamu mikir tentang aku? Apa yang salah dari ucapanku? Lu Chengyu. Yang dari desa, kampungan. Bisa nikahin Yao itu udah untung banget, bagaikan berkah dari 8 generasi. Berlagak malah bikin hidupmu susah. Sudah, aku, Ahyang, Huan, dan ibu mau ke taman bermain. Nggak ada waktu buat debat. Begitu. Berlutut minta maaf ke Ayang, aku biarkan kamu balik ke kantor. Mulai sekarang kamu jadi asisten Ayang, layani dia dengan baik. Meng Yao. Sejak kapan kamu jadi begitu sok tahu? Minta berlutut minta maaf ke pecundang ini? Menurutmu dia pantas? Kamu bilang pecundang? Kenapa? Memangnya bukan begitu? Liu Chengyu, memang sudah nggak ada harapan. Kamu tidak mau minta maaf demi harga dirimu sebagai pria menyedihkan, kan? Sudahlah, simpan saja harga dirimu yang menyedihkan itu. Perjanjian kerahasiaan. Benar sekali. Teknologi chip yang ditanam di tubuh akan menjadi milik Ayang. Jangan sampai kamu bilang keluar, serahkan data ke Ayang. Sebagai permintaan maaf darimu padanya, jangan terlalu dipikirkan, aku ingin membantu Ayang kokoh di industri ini. Demi teman masa kecil. Kamu sudah tidak punya batasan. Aku hanya akan melihat. Aku akan melihat bagaimana kamu dan keluarga Meng hancur total karena dia. Aku tidak akan menandatanganinya. Hasil kerja keras, tak ada yang bisa merebutnya. Selain aku. Tidak ada yang bisa membuat program chip ini berfungsi dengan sempurna. Apalagi si sampah itu. Liu Chengyu, berapa lama kamu mau bersikap kekanak-kanakan? Ayang lulusan terbaik Amerika, sedangkan kamu hanya lulusan universitas. Apa yang kamu punya untuk dibandingkan dengannya? Benarkah? Mahasiswa berbakat pulang dari Amerika. Kenapa? Masih harus bergantung pada chip yang aku kembangkan untuk bisa bertahan. Diamlah. 3 hari. 3 hari lagi kita tanamkan chip di ayah Presiden Grup Shen. Bisakah kamu pikirkan kepentingan lebih besar? Liu Chengyu, sejak kapan jadi begitu egois? Aku egois? Bukankah begitu? Yao, aku lihat dia itu memang nggak mau kita punya hubungan sama Grup Shen. Liu Chengyu, kamu nggak setuju. Keluar dari sini sekarang juga. Tanda tanganlah. Kamu mau cerai sama aku dan mau putus hubungan sama Huan. Sudah kubilang. Kalian semua nggak kubutuhin lagi. Yao, dia ini strategi mundur untuk maju. Bagus, sangat bagus. Sampai sekarang kamu masih pura-pura. Pergi, ayo pergi. Bukannya kamu mau pergi? Kenapa sekarang malah nggak rela? Kalau nggak rela, balik sini. Sujud minta maaf. Aku masih bisa kasih kerjaan di perusahaan ini, jadi petugas. Pikirkan baik-baik. Liu Chengyu. Kalau kamu pergi, jangan mimpi balik lagi. Bersambung. Lu Chengyu. Kamu sampah, ngapain di sini? Lu Chengyu berhenti. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Kamu sampah, sok keras, sudah pergi? Jauh-jauh dong kalau sudah pergi, masih ngejar-ngejar anak perempuanku. Kenapa? Apalagi yang harus aku harapkan? Punya anak seperti ini, mending gak usah. Sesuai keinginan kalian. Aku sudah berhenti dari Jingsheng, juga telah menandatangani perjanjian cerai dengan Meng Yao. Huan, mulai sekarang, aku bukan lagi ayahmu. Presiden mendapat kabar, orang yang menanamkan chip pada tubuh ayahmu telah diganti. Liu Chengyu dari perusahaan Jingsheng dipecat. Penggantinya adalah Jiang. Papa. Lu Chengyu dipecat perusahaan Jingsheng?
Menurut Jing Sheng, chip implant hasil penelitian manajer umum baru, Jiang. Liu Chengyu sebagai pembantu. Itu tidak mungkin. Sebelum menanam chip di ayahku, sudah ku selidiki. Kalau bukan Liu Chengyu, tidak ada yang bisa menjalankan program chip dengan normal. Hubungi perusahaan Jingsheng. Kalau bukan Liu Chengyu, aku menolak siapapun menanamkan chip di ayahku. Baik, Presiden. Tunggu sebentar. Coba cari tahu Liu Chengyu ada di mana sekarang. Orang seperti dia, grup Shen tidak boleh melewatkannya. Huan, aku bukan ayahmu lagi mulai sekarang. Nenek bilang kamu adalah sampah. Kamu memang sampah. Huan tidak mau sampah seperti kamu. Jadi ayahku? Berhenti. Dulu kamu masuk ke keluarga saya, hanya demi uang. Cerai, kamu harus pergi tanpa apa-apa. Tidak boleh bawa apa-apa. Ini direktur perusahaan? Liu Chengyu, ada apa? Kan kelihatan jelas. Pasti diusir pergi. Waktu konferensi perusahaan kemarin. Liu Chengyu ini benar-benar jadi bintang. Pasti dia sudah dipecat. Bagaimana hidup seorang pekerja? Dulu aku menghormatimu. Karena kamu adalah ibu dari Meng Yao. Kamu tak punya hak menghentikanku. Kamu tidak boleh pergi. Aku panggil putriku turun, lalu periksa tubuhmu. Yang, kita pergi. Ibu dan Huan. Wah. Manajer Zeng. Belajar dari Liu Chengyu untuk tidak sopan, masuk ruangan tanpa mengetuk. Pak Meng, ada hal mendesak. Barusan grup Shen menelepon, mereka ingin membatalkan jadwal 3 hari lagi. Untuk pemasangan chip presiden lama. Apa? Dibatalkan? Belum selesai, cerita bersambung. Bukannya sudah sepakat? Kenapa dibatalkan? Mau bagaimana lagi? Grup Shen hanya mau Pak Liu. Pak Meng, bagaimana kalau kita meminta Pak Liu kembali? Minta dia kembali? Dia anjing keluarga Meng. Apa pantas kita memintanya? Tapi tidak ada cara lain menjelaskan kepada grup Shen. Direktur Seng, sebelum bicara untuk Liu Chengyu, pikirkan baik-baik. Siapa yang berkuasa di perusahaan Jingsheng ini? Yao. Liu Chengyu nggak ikhlas, pasti ngomong ke CEO Shen. Liu Chengyu benar-benar keterlaluan. Dia nggak suka lihat Manajer Meng, Liu Chengyu bukan seperti itu. Manager Zheng. Kamu kok bela-belain Liu Chengyu banget? Jangan-jangan, kalian punya transaksi rahasia? Kamu. Kenapa jadi nggak bisa ngomong? Yao. Direktur Seng ini kan orang yang dibimbing langsung oleh Liu Chengyu. Kalau tetap di sini, mungkin seperti Liu Chengyu. Mengkhianati perusahaan. Kamu dipecat. PHK Meng. Kamu benar-benar dibutakan. Begitu percaya sama omongan si pria tampan ini. Tanpa Pak Liu, Jingsheng udah lama bangkrut. Aku ingin lihat sejauh mana kemegahan ini bisa bertahan. Omong kosong. Ayang. Aku akan minta Liu Chengyu mengklarifikasi bahwa kau peneliti utama chip tubuh manusia. Saat itu, Shen Muqing tidak akan bicara. Hang. Ayo pergi. Barang-barang keluarga Meng kalian. Aku nggak butuh. Kamu bilang nggak butuh. Kamu cuma orang miskin dari desa. Nyolong itu hal biasa buat kamu. Kenapa jadi desa memangnya? Sok mulia, rendah banget sama orang desa. Coba cek 3 generasi ke atas, siapa yang bukan dari desa? Apa hubungannya sama kalian? Aku meremehkan orang desa. Terus, kalian bisa apa? Jangan emosi. Dengan orang kaya baru, hati-hati, jangan sampai kena masalah. Satpam, cepat ke sini. Orang ini mencuri barang di rumah saya. Tolong periksa dia baik-baik. Pak, tolong kerjasamanya, jangan bikin kami susah. Presiden Direktur. Kami menemukan lokasi Pak Liu dan alasan konflik dengan perusahaan Jingsheng. Alasannya adalah karena Meng Yao menolak memberi Pak Liu 3.000 untuk beli tiket kereta. Penyebab orang tua Pak Liu meninggal dalam kecelakaan malam tahun baru. Apa maksudnya 3.000? Hanya karena 3.000 rupiah saja? Si Meng Yao benar-benar bodoh. Nilai Liu Chengyu itu 3 miliar, bahkan 3 triliun. Bahkan lebih dari 30. Dia sudah menyakiti orang tua. Sepertinya hubungan mereka tidak bisa diperbaiki lagi. Siapkan mobil. Aku akan mengundang Liu Chengyu secara langsung untuk bergabung dengan grup Shen. Ini barang pribadi. Kalian tidak berhak menggeledah atau memeriksa. Kapten. Menggeledah barang orang lain tanpa izin melanggar hukum. Aku lihat nenek itu merendahkan orang desa, malas berurus. Kamu punya bukti?
Bukti apalagi yang dibutuhkan? Kalian melindungi dia? Bu. Bu, kalian sedang ribut apa? Wah, Yao Yao. Akhirnya kamu turun juga. Bajingan ini sudah mencuri banyak barang perusahaan. Cepat selidiki dia. Bawa Huan istirahat di sana. Saya yang urus ini. Liu Chengyu, apa kamu ngomong yang enggak ke Shen Muking? Kalau enggak, kenapa dia batalkan pemasangan chip? Kenapa? Meng Yao. Hal semua orang bisa lihat. Kenapa hanya kamu yang nggak tahu Direktur Shen batalkan jadwal? Kamu harusnya introspeksi diri, bukan nyalahin semua ke aku. Kenapa? Gugup, ya? Sampai enggak, aku ingin tahu, seberapa banyak hal yang sudah kamu sembunyikan dariku. Hello Tuan Lu, saya Shen Muking, Presiden Grup Shen. Masih bilang kamu tidak ada hubungan dengan Shen. Gimana kamu jelasin telepon ini? Kenapa diam saja? Ada masalah apa, ya? Cepat sedikit. Apa yang mau dijelasin? Orang benar nggak perlu dijelasin. Aku nggak perlu dijelasin. Liu Chengyu, nggak mau ngaku salah? Lu Chengyu. Kesempatan Yao Yao berikan padamu. Jangan tidak tahu terima kasih. Berikan aku kesempatan. Jiang. Kamu benar-benar punya muka licik yang menyebalkan. Kamu mencari San, kan? Meng Yao, anggap saja semua tulusku selama ini hanya sia-sia. Begitu lihat muka kamu. Muka keluarga Meng kalian. Aku merasa benar-benar muak, sangat muak. Kamu benar-benar brengsek. Melia Mereka sok meremekan orang kampung, sanggu memuaskan. Pak Liu, kami mendukungmu. Jauhi perempuan dan pria brengsek itu. Apa lihat-lihat? Liu Chengyu mencuri hasil penelitian perusahaan. Dia ingin memanfaatkan Shen. Bagus sekali. Jadi kamu mencuri barang keluarga kami. Aku akan garuk wajahmu. Hei! Dasar bajingan ini. Sudah mencuri barang, malah mau menyerang orang. Apa tidak ada keadilan di dunia ini? Apa mungkin Liu Chengyu benar-benar mencuri barang? Sulit untuk dikatakan. Liu Chengyu. Sekarang kamu puas? Kamu bahkan berani memukul ibu. Aku ingin segera membuat klarifikasi. Hasil penelitian chip itu hasil curianmu dari Jia, lalu aku akan membiarkanmu. Meng Yao. Kita lama bersama. Baru kali ini aku tahu kamu suka berhayal. Aku kasih tahu kamu, hasil kerja keras milikku sendiri. Tak ada yang bisa merebutnya. Berhenti di situ. Keluargaku meremehkan orang desa. Kalau begitu aku ingin tanya, orang desa mencuri begini. Keluarga Meng kenapa memandang rendah orang? Apa ini benar? Bukannya ini mencoreng nama orang desa? Ini tentu saja benar. Kalau tidak, kenapa dia buru-buru pergi? Tahan dia, jangan biarkan pergi sebelum Yil. Ya, tangkap dia. Kalian mau apa? Liu Chengyu, segera buat klarifikasi ke publik. Jiang adalah insinyur pengembang chip implan tubuh manusia. Saya tidak akan mempermasalahkan ini. Saya akan mengakuinya di suamiku, menantu keluarga Meng. Kalau kamu ingin menghindari tuduhan pencurian, penjara, dan serangan orang, ikuti kata-kata Yao Yao. Kalau tidak, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di kota Yun. Disinilah tempatnya. Berani melapor polisi, Liu Chengyu benar-benar mencuri sesuatu. Baiklah, semua bantu menangkapnya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku membuat dia mengembalikan barang keluarga Meng. Liu Chengyu. Siapa yang berani membela kamu? Keluar dari perusahaan Jingsheng, tidak ada yang berani menerima. Bapak Liu yang seperti ini, kalian tidak hargai. Bagaimana kalau serahkan saja ke keluargaku, keluarga Shen? Sipat lepaskan. Bapak Liu, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Shen Muking. Liu Chengyu, kamu bilang tidak ada hubungan dengan dia? Dia datang mencarimu. Ayang memang benar. Kamu yang memfitnah di depan Direktur Shen. Jangan-jangan si Liu Chengyu benar-benar diam-diam menghubungi Presiden Shen, ya? Presiden Shen, jangan percaya omongannya. Aku nggak percaya Pak Liu. Masa mau percaya dengan si tampan di sebelahmu itu? Kamu bilang siapa si tampan? Presiden Shen. Kamu terpengaruh oleh Liu Chengyu. Dia itu sampah lulusan universitas kelas 3. Oh, sampah? Bukannya benar begitu? Lulusan universitas kelas 3. Apalagi kalau bukan sampah?
Jiang Jizong. Dia lulusan hebat yang pulang dari Amerika. Chip perusahaan kami semua dikembangkan olehnya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan Liu Chengyu. Tuan Shen, apakah Anda tidak ingin ayah berdiri lagi? Memberi dia chip untuk dipasang, Tuan Shen. Chip di tubuh ayah Anda hanya bisa saya lakukan. Pikirkanlah baik-baik. Masih mau bela Liu Chengyu atau tidak? HMPH, bagaimana? Bohong terus-terusan sampai percaya sendiri? Bagaimana? Bohong terus sampai percaya sendiri? Yang punya mata bisa lihat jelas. Benar. Kalau bukan karena jadi menantu di keluarga kami, mengapa Liu Chengyu jadi manajer umum Jingsheng? Benar-benar orang tak tahu terima kasih. Menanam chip di tubuh ayahku. Mana mungkin aku tidak menyelidikinya terlebih dahulu? Chip yang dapat ditanam ke tubuh jelas dikembangkan oleh Tuan Liu sendiri. Sedangkan kamu, salah menganggap yang palsu berharga, tidak menghargai yang penting. Kamu akan menyesal. Tuan Liu, aku dengan tulus mengundangmu. Bergabunglah dengan grup Shen kami. Grup Shen kami menyiapkan Kontrak gaji tahunan 30 juta untuk Tuan Liu. kontrak transfer 20% saham grup Shen, serta sebuah apartemen mewah di Yuncheng. Tuan Liu, puas dengan ketulusan keluarga Shen? Apa? Dia itu hanya pecundang. Grup Shen begitu menghargainya? Ini seharusnya milikku. Milikku. Menurut kalian, aku sampah dari desa. Berapapun aku berusaha, melakukan sebanyak apapun, kalian tidak pernah melihatnya. Bahkan uang 3.000 saja, aku tidak pantas, Aku bukan begitu. Aku ingin buka jalan buat Ayang. Sudah cukup. ngomong ini sekarang tidak ada gunanya. Pak Shen, saya terima undangan Anda. Saya terima undangan Anda. Hebat sekali. Dengan bergabungnya Anda, Shen Group pasti akan semakin berjaya. Kita harus berterima kasih kepada kedermawanan Pak Meng. Liu Chengyu. Benarkah kamu tidak ingin aku dan anak lagi? Sudah kubilang kan, mana mungkin anjing pengikut akan. Begitu aku merendahkan sikap, dia pasti nurut padaku. Kalau saja aku sadar lebih awal. Orang tuaku tidak akan begitu. Meng Yao pernah jadi suami istri. Aku beri satu saran terakhir. Jangan percaya pada orang yang seharusnya tidak kamu percayai. Presiden Shen, ayo kita pergi. Yao Yao. Orang tidak berguna pergi bayarkan. Kenapa masih peduli padanya? Iya Yao, soal chip kamu jangan khawatir. Akan minta bantuan dosen di luar negeri. Dia adalah ahli terkenal di seluruh dunia. Ayang, mulai sekarang perusahaan Jingsheng bergantung padamu. Pak Shen Guofu sudah berhasil ditanamkan chipnya. Bangun, bangun. Berhasil, berhasil. Ini perpaduan sempurna medis dan teknologi. Pasien lumpuh dan koma bisa berdiri lagi. Ini adalah kemajuan besar di dunia medis. Berhasil, berhasil. Terima kasih, terima kasih. Aku benar-benar tak menyangka, ayahku masih bisa berdiri lagi. Penonton sulit membayangkan Tuan Shen Guofu, ex-presiden Shen Group yang lumpuh bertahun-tahun. Benar-benar bisa berdiri kembali setelah pemasangan chip. Kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Tuan Shen, bagaimana perasaan sekarang? Luar biasa. Saya tidak menyangka, Shen Guofu benar-benar bisa berdiri kembali suatu hari nanti. Tidak pernah menyangka, saya, Shen Guofu, punya kesempatan berdiri kembali. Gabungan teknologi dan medis. Liu Chengyu benar-benar jenius. Dengar-dengar Liu Chengyu itu diusir dari perusahaan Jingsheng. Kali ini mereka pasti menyesal. HMPH, keluarga Meng gak lihat potensi orang. Grup Shen benar-benar untung besar nih. Halo, ingin buat janji pemasangan chip? Saya akan mencatat. Setelah janji dibuat, saya akan menghubungi Anda. Halo, selamat siang. APA, Anda mau berinvestasi? Presiden.
Saham perusahaan mencapai batas atas. Presiden Direktur Liu. Sekarang grup kita langsung terkenal di seluruh negeri. Ini semua berkat Anda, Pak Liu. Ini adalah hasil kerja semua orang. Setelah chip tertanam, benar-benar bisa berdiri lagi. Ini adalah berkah bagi semua pasien. Dasar brengsek, brengsek. Ini untuk keluargaku. Ini milik mereka. Cukup, orang tua. Apa gunanya? Semua selesai lucunya si pengkhianat itu. Jiang. Mentor di Amerika sudah dihubungi? Sudah, semua beres. Kali ini, aku membuat pencurian Liu Cheng. Jadi fakta yang tidak bisa dibantah. Semakin besar namanya, semakin banyak keuntungan kita. Tak pernah menyangka, aku Shen Gofu. Masih punya kesempatan untuk bangkit lagi. Saya benar-benar tidak. Di Tiongkok ada Liu Cheng. Orang berbakat sepertinya. Jenius teknologi harusnya milik Amerika. Tuan Wilson, saya pikir kita bisa mengundang Liu Chengyu. Gunakan uang dan wanita menariknya bekerja di Amerika. Tidak perlu repot begitu. Tiongkok paling banyak punya orang yang menyakiti sesama bangsanya sendiri. Dan ada satu orang, yaitu seorang bernama Ji yang dari Tiongkok. Kirimkan ke saya. Parameter chip yang bisa ditanam. Kita hanya perlu mendapatkan program operasinya. Kalau kita bisa menguasai teknologi ini sepenuhnya, Tuan Wilson yang terhormat. Program Operasi di Tangan Liu Chengyu. Akhirnya kita tetap harus membawanya ke Amerika. Karena itu, saya akan pergi ke Tiongkok secara langsung. Ji yang akan membantu kita mendapatkan program operasinya. Saat itu tiba. Liu Chengyu akan menjadi pencuri yang memalukan. Dia pasti akan memohon datang ke negara kita. Baiklah, istirahat. Aku buatkan teh longjing untukmu. Oke. Maaf ya. Aku bisa sendiri. Bos, aku. Maaf, aku gak lihat apa-apa. Maaf, aku gak lihat apa-apa. Masuk gak ketok pintu? Aku sudah ketok, kalian saja yang terlalu fokus. Baiklah. Kenapa buru-buru? Baru dapat telepon, Profesor Zhaobo dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok datang besok. Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, hebat. Jam berapa pesawat Profesor Zhao besok? Besok pagi jam 10. Chengyu, besok ikut ke bandara jemput Profesor Zhaobo. Oke. Ayang, yakin tentang dokter ini pesawat hari ini? Tenang, semuanya sudah aku atur. Kenapa mereka datang ke sini? Apa mereka juga tahu Wilson akan datang hari ini? Liu Chengyu, kenapa ada di sini? Kamu mengikuti aku, ya? Mengikuti kamu? Meng Yao, kamu masih saja terlalu percaya diri. Bukannya begitu, kan? Liu Chengyu, aku tahu. Kamu juga ingin menyambut Dr. Wilson? Sayang sekali, Dr. Wilson adalah pembimbingku. Dia sama sekali tidak akan menghiraukan. Itu ahli chip kelas dunia. Wilson yang terkenal dari Amerika. Bagaimana bisa Wilson datang ke Cina? Profesor Zhaobo datang ke kota Yun. Ini hubungannya dengan Wilson juga? Tapi ya, Kamu bertemu dengan Dr. Wilson. bisa saja kok. Asalkan kamu serahkan program chip implant ke tubuh manusia. Mungkin aku bahkan bisa bantu kenalin. Aku sudah bilang, hasil kerja keras aku. Siapapun gak bisa ambil begitu saja. Liu Chengyu. Pura-pura sampai kapan? Kamu pikir Dr. Wilson bisa ditemui kapan saja? Siapa bilang aku mau ketemu Wilson? Pesawatnya seharusnya sudah mendarat. Ayo kita masuk. Berhenti di situ. Meni, kamu mau apa? Dr. Wilson diundang Ayang. Kamu nggak punya hak ketemu. Kalau kamu mau ketemu dia, tapi harus ngaku nyolong dan pakai teknologi Ayang. Baru aku Lepasin aku. Lepasin. Liu Chengyu tidak memukul wanita. Tapi aku bukan. Kalau kamu berani ganggu lagi, bukan cuma tamparan yang kamu dapat. Kamu pukul aku. Kamu berani pukul aku. Liu Chengyu. Kamu cuma diam lihat dia pukul aku? Liu Chengyu. Kamu diam lihat dia pukul aku? MU King yang bilang. Jangan ganggu aku lagi. Bucing. Sebentar-sebentar sebut MU King. Panggilnya akrab sekali. Liu Chengyu. Apa kamu lama? Terlibat dengannya? Kamu mau cerai sama aku, nggak peduli sama aku dan anak kita. Meng Yao, kamu benar-benar pintar balik menyalahkan orang. Kenapa harus cerai sama kamu? Kenapa nggak boleh dengan Huan-Huan? Kamu nggak sadar diri ya? Aku cuma minta 3 juta buat beli tiket pulang, supaya bisa lihat orang tuaku pas tahun baru. Kamu bilang tiketnya mahal banget. Aku nggak layak.
Tapi kamu langsung beli supercar jutaan buat cowok itu. Kamu tahu nggak? Karena aku nggak pulang pas tahun baru. Orang tuaku akhirnya nyetir buat ketemu aku di malam tahun baru. Makanya mereka kecelakaan. Kamu khawatir aku beli tiket untuk pulang. Kamu menyita teleponku. Sampai-sampai rumah sakit menelepon ratusan kali, aku tidak menjawab. Aku bahkan tidak sempat melihat mereka untuk terakhir kali. Aku tidak tahu. Aku kira itu cuma telepon spam. Kamu bilang tidak tahu. Apakah menutupi fakta kamu menghancurkan hidup orang tuaku? Yao Yao, jangan percaya dia. Orang tuanya pasti baik-baik saja. Dia ngomong begitu biar kamu merasa bersalah, lalu ngenalin Dr. Wilson ke dia. Ya, benar banget. Kamu benar-benar bohongin aku. Liu Chengyu nggak tahu malu. Pakai kecelakaan orang tuamu sebagai alasan. Chengyu emang gak salah ngomong. Kamu beneran ke bawah sama si muka ganteng ini. Orang yang pura-pura tidur nggak bisa dibangunin. Ayo pergi. Liu Chengyu. Meng Yao, aku sudah bilang padamu. Kalau kamu masih berani bukan cuma satu tamparan saja nanti. Yao Yao, tenang saja. Nanti kita ketemu Wilson. Pastikan fakta pencurian Liu Chengyu. Aku pasti akan membuat mereka bayar, demi kamu. Hang. Xiao Lu. Teknologi chip yang diteliti sudah dimasukkan. Proyek perlindungan negara. Namun, Juga menarik perhatian kekuatan asing. Profesor Zhao. Apakah maksud Anda pakar chip top dari Amerika? Kedatangan mendadak Wilson ke Tiongkok. Betul. Kami terima panggilan dari dunia teknologi Amerika. 3 hari lagi, Wilson akan bertemu ilmuwan Tiongkok. Kita adakan seminar bersama. Topiknya adalah chip yang bisa ditanam di tubuh manusia. Saya mengerti, Profesor Zhao. Amerika memang punya niat jahat. Mereka nggak suka teknologi kita melampau. Ada talenta teknologi kelas dunia. Mereka pakai intimidasi atau bujukan agar bergabung. Xiao Lu, kamu. Tenang, Profesor Zhao. Seminar 3 hari lagi. Saya pastikan mereka akan senjata makan tuan. Baik-baik saja. Xiao Liu, aku memang tidak salah tentang kamu. Dosen, akhirnya Anda datang. Jiang. Parameter inti dari chip yang bisa ditanamkan ke tubuh sudah aku terima. Kerja bagus. Jiang. Sudah membocorkan parameter inti kita. Jaga wanita kamu. Kalau tidak, Aku tidak akan membiarkan kamu jadi muridku. Jiang, ini rahasia kita. Yao Yao. Aku memanfaatkan pengaruh mereka untuk menjatuhkan Liu. Kamu masih tidak percaya padaku? Di seminar 3 hari lagi, teknologi ini pasti jatuh ke tangan Jing Sheng. Hang. Yao Yao, seminarnya bagus, kan? Ayang, tidak akan ada masalah, kan? Tenang saja. Lu Chengyu, Shin Muqing. Kalian benar-benar berani datang. Kenapa aku harus takut datang? Lu Chengyu. Mentorku Tuan Wilson akan tiba. Tunggu sampai dia datang. Aku akan membuatmu hancur reputasi. Semua kegemilanganmu selama ini. Akan jadi tangga untukku meraih puncak. Jiang. Kelihayanmu akan sia-sia. Bekerja sama dengan orang Amerika. Kamu sedang berunding dengan harimau. Meski Wilson datang, kami tunjukkan padanya. Apa itu kekuatan Tiongkok? Benarkah? Aku benar-benar ingin melihatnya. Chip expert Wilson. Benar-benar datang. dia datang untuk Liu Chengyu, pemimpin teknologi baru. Amerika mempermainkan. Banyak jenius teknologi di sini. Tidak tahu juga. Liu Chengyu bisa menahan tekanan dari Amerika. Liu Chengyu, jangan kecewakan aku. Jangan kecewakan negara kita. Profesor Enda Datang. Kamu pasti Liu Chengyu. Betul, saya Liu Chengyu. Liu Chengyu. Profesor sopan padamu. Apa maksud sikapmu? Ada masalah? Liu Chengyu. Kenapa kamu seperti ini? Cepat minta maaf ke Dr. Wilson. Tidak perlu, tidak perlu. Jenius itu biasanya punya rasa bangga. Tuan Liu Chengyu. Saya dengan tulus mengundangmu. Mengundangmu bergabung dengan Amerika. Nikmati kebebasan dan kebahagiaan di Amerika. Wilson, aku ini orang Tionghoa.
Ini tidak akan pernah berubah. Sekalipun Amerika lebih hebat. Di mataku, itu biasa saja. Kalau kamu tidak tahu diri, aku akan memberitahumu. Apa akibatnya menantang Amerika? Semua. Ini dia Dr. Wilson yang terkenal dari Amerika. Pengembang chip buatan yang bisa ditanamkan. Dan dia, Liu Chengyu, adalah seorang pelacur dan pencuri. Hasil penelitian pembimbing saya dicuri. Jika kamu tidak bisa memilikinya, hancurkan saya, Wilson. Apakah orang Amerika masih berperilaku seperti ini? Tidak, 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 tidak. Orang Amerika adalah yang paling rasional. Karena saya sudah bilang itu adalah hasil penelitian yang saya bawa. Hal ini tentu saja memunculkan bukti juga. N gleich 1.0 Encoding gleich UT8, Adobe Code Untug Pengenbang, Y gleich Default, Chengyu. After Effects List, Persis dengan parameter proyek chip yang kamu, parameternya benar-benar identik. Bridge Talk Code. Meng Yao. Kamu berikan parameter ke orang Amerika. Apa yang dilakukan ini pengkhianatan terhadap negara. Liu Chengyu. Ini jelas chip dikembangkan Dr. Wilson. Kamu memfitnah Yao Yao. Saya adalah ahli chip terbaik di Amerika, bahkan dunia. Dan parameter yang saya keluarkan hanya sebagian saja. Dengan kecerdasan kalian orang Hua, sama sekali tidak bisa memahaminya. Benar sekali. Liu Chengyu masih tidak mau mengaku. Pembimbing saya berhati baik. Meminta saya membawa chip hasil jadi kembali ke Hua. Menyembuhkan lebih banyak orang lumpuh. Dan pasien koma. Siapa sangka? Tapi kamu malah mencuri hasil penelitian. Ini tidak benar. Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok pernah mengumumkannya. Chip ini dikembangkan oleh Liu Chengyu. Benar, aku juga melihat beritanya. Jangan-jangan, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok akan membohongi kita? Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok kurang integritas. Marika Dan Liu Chengyu. Sama-sama tidak bisa dipercaya. Jiang. Tidak menyangka. Berani memfitnah Akademi Ilmu Pengetahuan. Apa yang tidak berani aku lakukan? Kalau Liu Chengyu berani mencuri hasil penelitian mentorku. Harus memperjuangkan keadilan. Untuk mentorku, Tuan Wilson. Mendapatkan keadilan itu hakku. Jiang, kamu benar-benar memelakan. Mengkhianati negara. Adalah parasit bagi Cina. Parasit hahaha teknologi film kronik teknologi chip. Saya punya saksi. Dia pernah menjadi istri Liu Chengyu. Liu Chengyu menipu istrinya untuk mendapatkan kepercayaannya. Chip itu dicuri. Parameter inti dan program yang sedang berjalan. Istrinya memberikan kesaksian. Jelas terlihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Yao Yao. Kita harus memastikan Liu Chengyu mencuri, dan menjadikannya fakta yang sudah Kalau tidak, Kita akan dianggap pengkhianat negara. Aku mengerti. Benar, aku bisa menjadi saksi. Liu Chengyu memanfaatkan kepercayaan, mencuri hasil penelitian Wilson. Jadi ini terjadi. Liu Chengyu benar-benar pencuri. Mantan istrinya sudah bilang, masih palsu? Aku pikir akhirnya ada teknologi canggih dari Tiongkok yang bisa melampaui Amerika. Ternyata malah hasil mencuri dari Amerika. Wilson. Amerika kalian memang lihai merebut paksa. Benar-benar bikin orang terbuka matanya. Kelihatannya kamu masih ragu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh? Taruhan apa? Kalau aku bisa buktikan bahwa chip ini aku yang kembangkan. Kamu tinggalkan kewarganegaraan Tiongkok, datang ke Amerika kerja dengan chip ini. Kalau aku yang menang, bagaimana? Kalau kamu menang, aku akan akui teknologi Tiongkok kalian. Melebihi kami, Amerika. Aku bahkan akan menulis di jurnal teknologi internasional, memuji kalian Tiongkok. Tapi kalian tidak mungkin menang. Chengyu, Amerika ini percaya diri. Sepertinya akan ada jangan sekali-kali setuju. Santai saja, Xiao, kita langsung negosiasi dengan Amerika. Rakyat Tiongkok akan mendukungmu. Tenang saja, aku sudah punya keyakinan. Biar orang Amerika lihat apa itu kekuatan Tiongkok. Wilson, aku terima taruhanmu. Baik.
Ini adalah pasien robot manusia simulasi. Tuan Liu Chengyu. Nanti kita masukkan program chip masing-masing. Siapa yang bisa membuatnya berdiri? Dialah pemenangnya, bagaimana? Oh, begitu rupanya. Main curang pada robot manusia. Orang Amerika benar-benar licik. Bersambung. Baiklah, sesuai dengan yang kamu katakan. Kalau begitu, aku duluan. Ayang, program ini hanya Liu Chengyu tahu. Tidak akan ada masalah, kan? Tenang saja, Dr. Wilson sudah mengatur semuanya. Berdiri, berdiri. Tapi kali ini tidak ada harapan lagi. Teknologi Ternyata memang mencuri dari orang Amerika. Liu Chengyu, sekarang buktinya sudah lengkap. Apa yang mau kamu katakan? Liu Chengyu segera minta maaf ke Wilson. Dr. Wilson besar hati. Dia tidak akan mempermasalahkan. HMPH, kamu benar-benar orang yang baik ya. Selamat datang, warga Amerika baru kita. Kami akan memberimu perlakuan seperti talenta teknologi tinggi. Xiao Liu, jangan buat taruhan ini. Professor Zhao, Mu Qing. Tenang saja, aku belum kalah. Aku belum bertindak, bagaimana kamu tahu aku kalah? Oh. Ya Tuhan. Di saat seperti ini, kamu masih belum mau mengaku kalah. Kalau begitu, aku akan beri kamu kesempatan ini. Tuan Liu Chengyu, aku percayakan padamu. Tidak ada masalah pelatih, kan? Masalah apa yang bisa terjadi? Perhatikan baik-baik. Ini adalah robot humanoid yang aku bawa dari Amerika. Cukup masukkan program jalannya. Semua akan terekam secara otomatis. Teknologi ini. Akhirnya ini milik kita, Amerika. Xiao Liu terlalu muda. Teknologi chip kita yang melampaui Amerika tidak akan bisa dipertahankan. Profesor Zhao, kenapa mengatakan begitu? Orang Amerika mencuri teknologi dan talent. Mereka menggunakan segala. Cina sudah sering dijebak. Kali ini, Pen Wilson meminta Xiao Liu mengoperasikan chip. Ada tipu muslim. Akibat membocorkan rahasia, aku akan tanggung bersamamu. Tuan Liu Chengyu, Anda kalah. Haha, Liu Chengyu. Dengan kemampuanmu, berani bertaruh dengan Tuan Wilson? Benar-benar tidak tahu diri. Liu Chengyu, ini akibat dari ulahmu sendiri. Kalian pikir aku kalah? Liu Chengyu, APA? 3, 2, 1. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa yang terjadi? Manekin itu kok bisa hilang? Ini kan bawaan orang Amerika. Liu Chengyu, operasi ini, sungguh-sungguh. Profesor, memori inti sistem telah dihancurkan. Saya tahu. Tuan Wilson. Tidak tahu apakah Anda puas dengan hasil ini. Liu Chengyu, apa yang sudah kamu lakukan? Apa mungkin murid teladan ini tidak memberitahumu? Waktu aku merancang parameter chip ini. Sudah tanamkan program penghancuran otomatis. Tujuannya, untuk mencegah kalian yang berniat buruk. Kerja bagus, Xiao. Aku tidak salah menilai, negara juga tidak salah memilih. Hari ini kau benar-benar bikin kami kagum. Aku juga Dengan bangga bilang pada kalian orang Amerika. Mulai hari ini, posisi berbalik. posisi berbalik. Bagus, bagus. Liu Chengyu, kamu benar. Aku juga kamu. Benar sekali, aku penasaran, gimana orang Amerika mau sombong lagi. Semakin banyak orang berbakat, semakin baik. Mantap banget. Lebih puas daripada dapat target kecil. Dasar brengsek, berani-beraninya kamu bohongi aku. Pak Wilson, tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Bodoh. Hahaha, aduh. PAK Liu Chengyu. Anda benar-benar membuat saya terkesan. Ujiannya selesai. Oh, ujian? Benar, ujian. Sekarang kamu layak menjadi murid saya. Warga negara bebas kuat. Amerika Serikat. Kami akan menyediakan laboratorium dan peralatan paling canggih. Serta uang yang tak terhingga. Dan wanita kulit putih yang anggun.
Saya dengan tulus mengundang Anda bergabung dengan Amerika Serikat. Dasar orang Amerika Gagal mencuri teknologi kita. mulai merekrut orang. Benar sekali. Cuma nggak tahu, apakah Liu Chengyu bisa tahan godaan ini. Berapa banyak talenta teknologi canggih kita yang bergabung ke Amerika? Pak Wilson. Apakah Anda pernah membaca karya klasik Tiongkok, Perjalanan ke Barat? Tentu saja. Kalau tertarik, kita bisa bahas lebih banyak. Ada kalimat terkenal di dalamnya. Lebih baik mencintai tanah kampung halaman. Jangan tergoda oleh emas di negeri orang. Hidup ini tidak akan meninggalkan tanah air, aku orang Tiongkok sejati. Bagaimana mungkin aku bergabung dengan Amerika? Baik. Liu Chengyu, kamu luar biasa. Inilah kebanggaan. Inilah prinsip luhur bangsa Tiongkok kita. Lebih baik mencintai segenggam tanah kamu. Daripada tergoda emas di negeri orang. Liu kecil, kamu luar biasa. Negara kita. Butuh kamu, cinta negara. Denn Ali Technologie sepertika. Haha, lihat wajah bodoh orang Amerika itu. Mereka kira Liu Chengyu mau diskusi tentang sastra. Hehe, memang begitu, kan? Negara mereka berdiri 200 tahun, sulit mengerti luasnya kebudayaan 5.000. Yang mendalam dan luar biasa. Tuan Wilson. Apalagi yang ingin Anda katakan? Kamu. Dein negara ada sebuah lirik lagu. Kalau teman datang, ada anggur terbakar. Kalau musuh datang, ada senapan berburu. Kamu pilih anggur atau senapan? Bajingan tetap bajingan. Jangan pikir kamu sudah menang melawan aku. Negara kami, Amerika, yang paling hebat. Kita pergi. Tuan Wilson. Pergi dari sini. Xiao Liu, semua berkat kamu. Kita bisa meraih kemenangan. Sekarang bisa bangga mengatakan. Teknologi chip kita jauh di depan. Terima kasih, Profesor Zhao. Jangan terlalu rendah hati. Kemajuan teknologi negara. Butuh pemuda seperti kalian. Saya ada pekerjaan lain di akademi, saya pamit dulu. Halo teman-teman wartawan sekalian. Konferensi chip ini telah selesai. Silakan keluar dengan tertib. Chengyu, ayo kita pergi. Ayo, jalan. Ahyu. Meng Yao. Aku sudah bilang padamu. Jangan percaya pada orang yang seharusnya tak dipercayai. Kita sebaiknya tidak bertemu lagi di masa depan. Apa aku benar-benar sudah melakukan kesalahan? Perusahaan Shen menang besar dalam persaingan dengan Amerika. Perusahaan kita akan dikenal di seluruh dunia. Semua ini berkat Chengyu. Selamat Pak Liu. Bu, aku sampai di bandara. Sebentar lagi naik pesawat. Ibu sama ayah juga cepat-cepat ke luar negeri. Sayang, makan ini. Nggak mau, nggak mau. Aku mau makan masakan ayah. Sayangku kecil, bintang kecilku, jangan ribut terus, ya? Lihat diri kamu, pantas nggak buat 3.000 ini? Ternyata memang aku yang salah. Bos, bahaya. Ji yang Semua dana cair. Orangnya sudah hilang kontak. Apa? Hilang kontak. Kerjaan penting, tapi kesehatan lebih penting. Lihat lupa makan. Coba rasakan makanan bergizi yang aku buat. Oke. Pak Liu, perusahaan mantan istri Anda ada masalah. Masalah apa? Pak Liu, Ji yang Anda minta saya awasi membawa kabur uang perusahaan. Semua dana cair. Sekarang di bandara, kemungkinan mau ke luar negeri. Perusahaan Jingsheng sekarang kacau balau. Chengyu, apa kamu mau bantu Meng Yao? Tidak. Ini sudah tidak ada hubungannya denganku. Keluarga Meng menuai akibatnya sendiri. Yao Yao, ada apa? Perusahaan sudah hancur. Jiang, bawa kabur semua dana operasi perusahaan. Dia selalu menipuku. Dasar bajingan. Kenapa bisa begini, Yao Yao? Apa ada kesalahpahaman di jalan? Kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa? Menurutku Ji yang dari awal suka nurut di luar. Ini karena kamu, wanita bodoh, selalu bilang Ji yang ini bagus, itu juga bagus. Sekarang gimana? Lihat akibatnya. Dasar orang tua bebal. Kamu masih berani bilang aku, kamu sendiri. Lebih baik padanya daripada anak sendiri. Kamu nggak masuk akal, kok bisa aku nikahin wanita ini?
Kamu bilang apa? Ini hukuman buat aku? Ayu, aku menyesal. Mama. Huan kangen papa, enggak? Iya, aku kangen papa. Mama. Kita bawa papa pulang, ya? Baik, ayo kita cari papa. Minta maaf padanya. Mohon dia untuk kembali. Kalau kamu mau bantu keluarga Meng, aku bisa gunakan pengaruh keluarga Shen. Tenang, MU King, aku tahu harus kulakukan. Jiang berkhianat pada negara, aku tak bisa biarkan dia kabur ke luar negeri. Tenang saja, aku hubungi Profesor Zhao. Dia tidak akan bisa. Baik, saya segera laporkan ke Pak Liu. PHK Jiang ditangkap di bandara petugas berpakaian sipil. Yao. Kamu datang jamin aku, kan? Aku tahu kamu gak tega biarin aku pergi. Yao. Kamu datang jamin aku, kan? Aku tahu gak tega biarin aku pergi. Tidak. Aku datang melihat nasib. Kalau bukan karena kamu, aku dan Cheng Yu tidak akan seperti ini sekarang. Itu pantas untukmu. Siapa suruh kamu bodoh dan sombong? Ya, ini memang salahku. Aku awalnya tidak memperlakukan keluarga Cheng Yu, jadi sekarang. Aku membawa Huan untuk menebus dosa. Tapi Jiang akan membuatmu mendekam di penjara selama. Itu adalah harga yang harus kamu bayar. Seseorang pernah datang. Sepertinya baru saja pergi. Keluarga atau teman lain, jangan terlalu banyak berpikir. Ayah, Ibu. Aku membawa MU King menemui kalian. Ayu. Ayah, Ibu. Aku bawa MU King menemui kalian. Ayu. Ayah, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Meng Yao, untuk apa kamu datang ke sini? Aku mengajak Huan untuk menemui kakek dan nenek. Meng Yao, apa yang kamu lakukan sekarang? Bukannya ini sudah terlambat? Maaf, aku salah. Aku tidak tahu ini akan berkembang seperti ini. Kalau aku tahu, Orang tuamu di malam tahun baru. Kalau tahu, tidak akan memperlakukan Cheng Yu dan orang tuanya seperti itu, kan? Tapi, semua sudah terjadi. Sekarang minta maaf, apa gunanya, Shen Muking? urusan pribadi antara aku dan apa hubungannya sama kamu? Ini ada hubungannya denganku. Orang yang kau abaikan, biar aku yang pedulikan. Wanita jahat, jangan coba sentuh ayahku. Huan, aku mengajari kamu menghormati orang lain. Tapi kamu tidak pernah mendengarkan saat kamu memanggilku sampah. Saat memanggil orang lain ayah. Saat itu, aku bukan lagi ayahmu. Ayu, kamu dulu tidak seperti ini. Bagaimana aku sebelumnya? Demi kamu, demi Huan. Aku tahan segalanya. Meski hati merasa tersakiti. Aku tak pernah bilang. Aku jadi pengikutmu. Lalu berkorban untuk kalian, Meng Jia. Benar? Bukan, aku tidak pernah menganggapmu pengikut. Tidak. Ketika aku dihina oleh Di mana kamu waktu itu? Kamu hanya diam melihat. Ketika orang tua menyuruh Huan memanggil orang lain papa. Kamu malah menyuruhku untuk bersabar. Aku kasih tahu kamu. Tidak ada pria manapun yang bisa terima anaknya memanggil orang lain papa. Ahyu. Meng Yao. Harga diri Cheng Yu. Gimanamu? Begitu tidak berhargakah? Tidak selesai. Aku beritahu kamu. Tidak ada pria manapun yang rela anaknya memanggil orang lain papa. Ayu. Meng Yao. Harga diri Cheng Yu. Di matamu, aku memang sebegitu nggak penting. Ayu, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Mau maafkan dan kasih aku satu kesempatan lagi? Kamu bukan tahu salahmu. Tahu, kalau nggak ada aku, keluarga Meng kalian bakal bangkrut. Meng Yao, kalian pergi saja. Aku nggak mau lihat kalian lagi. Enggak, aku nggak mau. Ayu, aku dan Huan nggak bisa tanpa kamu. Beri satu kesempatan lagi. Bisa maafkan aku? Aku akan temani apa yang mau. Setuju, aku janji. Tuan Shen, kamu punya segalanya. Mau pria seperti apa, pasti ada.
bisa kamu kembalikan Cheng Yu padaku? Meskipun tak di antara kalian, kamu tak bisa memperbaiki hubungan. Aku tidak percaya. Hanya karena kamu lebih kaya dariku, jadi Ayu tidak mau aku. Karena kamu lebih kaya dariku, Ayu tidak mau aku. Uang. Meng Yao, di saat seperti ini, kamu masih pikir dulu aku menikahimu karena uang? Apakah seluruh keluargamu juga berpikir aku masuk ke keluarga Meng hanya untuk lepas dari status orang desa? Kamu, orang tuamu, semua kerabat dan temanmu. Mereka semua pikir aku hanya pedulikan uang, kan? Bukan begitu. Kalau aku peduli soal uang. Dari dulu aku sudah tinggalkan Jingsheng dan keluargamu, keluarga Meng. Kalau aku pikirkan uang. Banyak bayar mahal untuk merekrut aku, kalau pikirkan uang. Aku punya ratusan, bahkan ribuan cara buat cari uang. Bukan seperti sekarang. Bikin kamu pikir aku menikah sama kamu cuma karena uang keluargamu. Jujur aja, kamu itu nggak hargai aku. Meng Yao. Kamu mau coba balikan sama aku? Hanya ingin aku tetap bekerja untuk keluarga Meng. Kamu setuju, kan? Yu. Perusahaan Jingsheng juga hasil jerih payahmu. Tolong bantu aku lagi. Aku yakin kamu bisa. Saat kita menikah, perusahaan Jingsheng sedang sulit, tapi kamu berhasil menyelamatkannya. Aku percaya kali ini pun kamu pasti bisa. Selamatkan perusahaan Jingsheng. Lalu sekali lagi aku akan dibuang saat sudah tak berguna. Yu, tidak. Kamu percaya aku nggak akan melakukannya kali ini, kamu percaya aku. Orang tuamu seperti apa? Kamu lebih tahu daripada aku. Mereka tak pernah menganggap aku. Dan kamu sama aja kayak mereka. Kamu nggak pernah peduli sama aku, orang kampung. Tenang aja, aku nggak bakal ngulangin kesalahan yang sama. Ayu. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Meski kamu tidak memaafkanku, demi Huan-Huan. Huan-Huan anak kita. Dia darah dagingmu sendiri. Kamu tidak bisa meninggalkannya. Walaupun dia anakku. Tapi menganggap orang lain ayahnya. Anak seperti itu tidak aku terima. Dia tidak anggap Jiang ayah. Jiang di penjara, sama sekali tidak pantas jadi ayah Huan-Huan. Memengaruhi hubungan kita. Kamu belum paham soal ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Jiang. Ini tentang kamu dan orang tuamu. Kebimbanganmu. Itulah yang menyebabkan semua ini terjadi. Cheng Yu, kalau kamu ingin Huan-Huan bersamamu, biarkan dia di sisimu. Aku tidak akan bilang apa-apa. Aku nggak mau lagi. Mama. Apa mereka juga nggak mau kita lagi? Huan-Huan nggak nyalahin papa. Kita yang duluan nggak mau dia. Ayu, percaya atau nggak, aku nggak pernah meremehkan kamu. Karena sayang aku, kamu nggak akan ninggalin aku. Itu yang bikin aku kehilangan kamu. Maaf. Aku seharusnya sudah menyadarinya. Kalau tidak, aku tak akan melibatkan ayah dan ibu. Ayah, ibu, maafkan aku. Seungu, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu. Dulu aku selalu berpikir bahwa orang tuaku masih muda. Aku pasti punya kesempatan untuk membalas budi mereka. Sekarang aku baru mengerti. Kesedihan terbesar manusia adalah saat ingin berbakti, tapi orang tua sudah tiada. Nanti aku akan sering menemanimu pulang untuk mengenang ayah dan ibu. Saya percaya, ayah dan ibu di surga juga tidak ingin kamu seperti ini. Yu, setelah meninggalkan keluarga Meng, kamu semakin hebat.